Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Tunisa Syahibada Manik dengan NIM 2001052040 dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester saya, yaitu yang pertama adalah sampling. Apa sih itu sampling? Jadi sampling itu adalah mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit dengan cara mengambil potongan-potongan sinyal analog secara periodik berdasarkan periode sampling yang diberikannya. Nah, kenapa sih kita itu butuh sampling? Jadi karena sinyal analog sebelum dikirimkan itu kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk diskrit. Jadi mengubahnya itu dengan menggunakan proses yang namanya sampling. Nah, sampling itu akan menghasilkan sampel-sampel yang berbentuk kontinu. Nah, sampel-sampel itu akan ditumpangkan ke sinyal yang berbentuk persegi. Nah, dengan modulasi pulsa PCM, sampel-sampel tersebut akan dikodekan lagi ke dalam bentuk bit. Kita lanjut untuk ke penjelasan yang kedua. Nah, untuk penjelasan yang kedua itu yaitu adalah aliasing. Jadi aliasing itu adalah adanya sampel yang sama dari frekuensi yang berbeda. Minimal 2 kali frekuensi maksimal dari sinyal yang disampling. Contohnya misalnya, jika kita punya sinyal 300 Hz dan frekuensi samplingnya itu adalah 100 Hz, maka seharusnya frekuensi sampling tersebut yaitu adalah 2 dikali 300 Hz, maka frekuensi samplingnya itu adalah 600 Hz. Kita lanjut untuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu kuantisasi. Apa sih kuantisasi itu? Jadi kuantisasi itu adalah mengkonversi suatu kemungkinan nilai yang tidak hingga menjadi hingga, yang tidak ada nilainya menjadi ada nilainya. Jadi kenapa sih kita butuh kuantisasi gitu kan? Jadi kenapa kita butuh kuantisasi? Karena untuk melakukan sampling amplitudo dan frekuensi yang bervariasi, sampelnya akan jatuh di mana aja. Sinyal suara akan berfluktuasi, maka setiap orang yang berbicara, maka kemungkinan nilai sampelnya itu sangat besar. Mungkin bisa mendekati tak hingga. Jika nilai sampel yang didapatkan sangat besar, maka jumlah bit juga akan sangat besar. Kita lanjut ke penjelasan yang nomor 4, yaitu compounding. Jadi istilah compounding ini adalah penambahan dinamik range sinyal atau meningkatkan sinyal gitu kan. Jadi di dalam compounding ini ada 2 proses, di mana proses itu yaitu adalah expanding dan juga compressing, di mana compressing tersebut adalah mengkompresi amplitudo yang lebih besar dari sinyal amplitudo yang lebih besar dari sinyal input analog, atau dinyatakan lebih sedikit dibanding amplitudo yang lemah pada proses transmisi. Nah, kemudian sinyal yang sudah di compressing tadi akan di expanding. Nah, expanding itu adalah mengembalikan ke sinyal yang asli gitu. Jadi sinyal yang sudah di-compressing tadi akan dikembalikan ke dalam bentuk yang asli melalui proses expanding. Nah, expanding ini juga dimana dikuatkan lebih banyak amplitudo yang lebih rendah pada penerima. Jadi kenapa sih kita butuh compounding? Karena dengan mengkompresi sinyal, maka sinyal akan terangkat dari amplitudo yang lemah dan dia tidak akan berada lagi di bawah satu level kuantisasi, sehingga dia tidak akan terjadi distorsi. Nah, ketika dikirimkan ke penerima, maka sinyal harus dikembalikan lagi ke bentuk yang asli atau di-expand. Lanjut untuk yang penjelasan kelima. Untuk penjelasan kelima yaitu tentang pengkodean. Jadi pengkodean itu yaitu mengkonversi
mengkonversi analog ke PCM dengan kode yang berhingga. Jadi dari situ maka akan dibutuhkan kuantisasi yang terbatas gitu. Jadi untuk kuantisasi di sini yaitu untuk proses pembuatan amplitude sampel pada nilai yang bisa diatur yang berada pada range level yang sama. Lanjut yang terakhir yaitu adalah line coding. Jadi untuk line coding dalam transmisi media kawat, nah bit yang dikirimkan itu dinyatakan dalam satuan distrik atau besaran distrik sebesar plus V atau juga minus V. Jadi line coding biasa digunakan untuk membedakan bit yang pertama, bit yang kedua, dan juga seterusnya dari sisi si penerima. Nah, saat transmisi, penerima hanya menerima sinyal listriknya saja, tidak jelas bit-bit yang dikirimkan. Maka dari itu, penerima butuh menjelaskan mana bit yang 0 ataupun mana bit yang 1. Kenapa sih kita perlu line coding? Jadi, karena bentuk keluaran atau A per D yang hanya dinyatakan oleh tegangan positif per bit dan tegangan 0 atau minus per bit 0. Nah, maka tidak bisa menentukan jumlah bit jika terjadi sinyal yang panjang. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan ujian akhir semester saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.